2 Insus TPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Agustus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Silakan untuk umum hadirkan terdakwa. Silakan duduk Pak. Mic-nya dipegang. Sehat hari ini? Sehat. Hari ini kesempatan dari Pak Surya untuk menyampaikan pembelaan pribadinya. Ya, sudah siap kan? Sudah siap. Silakan dibacakan. Begitu. Ya. Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati jaksa penuntut umum, yang saya hormati tim penasihat hukum. Perkenan saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas waktu diberikan kepada saya untuk membaca pembelaan pribadi dalam perkara yang sedang saya hadapi ini, yang saya beri judul "Mengapa saya diperlaku tidak adil dan tidak manusiawi, sementara persoalan yang saya hadapi sama substansi dengan 1.192 perusahaan lainnya." SK 531 subjek hukum 313 perusahaan. 4 perusahaan kita terdaftar di SK 531. Pertama-tama ingin saya sampaikan kepada kesempatan ini, saya diduduki menjadi terdakwa sebagai mimpi di siang bolong yang tidak pernah saya bayangkan akan menimpa hidup saya. Sementara di luar sana orang tahu bahwa saya adalah pengusaha yang tidak pernah bermasalah dengan hukum, dan perusahaannya yang saya kelola khusus perkebunan termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Pada saat perkara ini terkena kepada diri saya, dari awal saya bertanya, di mana salah saya? Karena kebun yang di perusahaan sudah saya kelola, sudah berjalan kurang lebih 26 tahun, tidak pernah ada masalah, tidak pernah diberikan teguran, apalagi surat dokumen yang saya miliki tidak pernah dinyatakan cacat dan dibatalkan. Saya juga merasa kaget tiba-tiba diekspos media sekitar bulan Juli 2022. Tanpa saya mengetahui dulu masalah sebenarnya, dikatakan saya mega koruptor merugi negara sebesar 104 miliar. Triliun. Ya, masih. Dengan alasan saya melakukan usaha dan memasuki kawasan hutan secara ilegal, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Yang lebih mencenangkan dan tidak masuk akal, pihak kejaksaan dalam breaking news menyampaikan kelima perusahaan tersebut dikatakan kami mendapat keuntungan 600 miliar per bulan, per tahun 7,2 triliun. Dengan demikian dalam satu hari 20 miliar, termasuk hari Minggu, dan ditransfer ke luar negeri dengan tujuan TPPU. Sementara selama persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat mendukung, dapat dibuktikan jaksa penuntut umum. Padahal keuntungan laba perusahaan saya non HGU hanya 210 miliar. Sedangkan itu juga diungkap bahwa kelima perusahaan saya tidak mempunyai izin sama sekali. Padahal kenyataan 5 perusahaan sudah saya memperoleh perizinan yang lengkap, sah dan tidak pernah dibatalkan. Malah PT Kencana Amal Sani memiliki HGU tahun 1997. BBU Bayu Bening Utama memiliki sertifikat tahun 2007. Ya. Tentu berita ini membuat saya tidak percaya mencari informasi apa gerangan yang terjadi. Ada apa? Mengapa berita dibuat bombastis? Apakah
dipakai semata-mata hanya untuk pencitraan. Saya saat itu percaya bahwa hukum di negara Indonesia masih tegak dan tidak terjadi sewenang-wenang, abuse of power. Dan harapan saya tidak persoalan ini cukup saya saja yang alami. Kepada para investor tetap datang berinvestasi di Indonesia. Namun kemudian berita semakin memonjok, mendiskreditkan diri saya dan keluarga saya. Yang saya yakini tuduhan itu adalah tidak benar. Pada saat pemberitaan tersebut saya sedang berada di luar negeri dengan etiket baik karena ketidak benar berita tersebut. Saya datang kembali ke Indonesia menghadapi, mengklarifikasi sekaligus mengikuti proses hukum yang dituduh pada saya. Padahal pada saat itu berapa teman menganjurkan saya untuk tidak kembali ke Indonesia. Di samping itu mengikuti proses hukum, saya juga harus memikir bertanggung jawab kehidupan karyawan saya dan keluarga yang begitu banyak. Namun karena saya tidak merasa bersalah dalam perizinan perusahaan menjalankan bisnis usaha perkebunan dengan baik dan benar, berkecimpung di dunia perkebunan kurang lebih 36 tahun sejak tahun 1987 yang mulia. Dan saat ini karyawan saya bekerja di tempat saya sudah generasi kedua, second generation. Maka saya bertekad untuk berterima hati kembali ke Indonesia, mengikuti dan mencari proses hukum. Jadi kalau saya kemudian diisu, ditangkap, dijemput oleh aparat jaksa, dengan ini saya nyatakan itu tidak benar dan pernyataan menyesatkan karena saya datang dengan sukarela dengan biaya sendiri tanpa didamping siapapun. Sebelum saya tiba di Indonesia, saya sudah minta tolong kepada penasihat hukum saya menginformasikan kepada kejaksaan bahwa saya akan datang untuk menghormati proses hukum di Indonesia. Bahwa saya sangat sayang, sesal di dalam proses hukum ini. Kejaksaan dalam pemeriksaan hak saya untuk membela diri, membela pokok tidak sesuai dengan prosedur di mana BAP hanya 2 kali, yaitu tanggal 15 dan tanggal 18 Agustus. Belum selesai karena saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit, tinggal 4 hari di rumah sakit kejaksaan. Tanggal 22 saya keluar. Kemudian tanggal 30 Agustus langsung P21. Luar biasa, itu cepat. Selain itu, aset-aset saya tidak ada kaitan dengan bersangkutan dengan persoalan perkebunan energi hulu. Dilakukan penyitaan antara lain gedung-gedung, dan saya memiliki yang terbangun kebun yang dipersanakan. Aset atas nama keluarga, rumah anak saya, bahkan aset-aset di bawah tahun 2005 juga disita, diblokir. Tidak ada yang tersisa, semua disita secara serampangan. Selain itu, semua kapal yang biasa kami gunakan untuk angkut CPO juga disita, sehingga CPO kita tidak diangkut, tangki menjadi penuh, produksi terhenti, penjualan juga terhenti. Hal ini tinggal menunggu waktu PHK di perusahaan saya. Sekarang perusahaan saya juga tinggal menunggu bangkrut, tunggu waktu aja. Saya tidak mengerti apa yang mengapa kejaksaan bertindak seperti begitu jauh dan lebih menyakiti hati saya, divisi saya. Dalam proses saya diisolasi selama 2,5 bulan, sehingga saya menjadi stres sampai tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian mental fisik saya menjadi jatuh sampai saya sakit. Akhirnya dioperasi pemasang ring jantung dan pacemaker baterai. Dulu saya nggak ngerti apa itu isolasi, sekarang saya sudah ngerti karena sudah ngalamin. Majelis Hakim yang mulia,
Saudara jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum. Awal cerita saya tertarik menanam modal dan berusaha di Kabupaten Indragiri adalah karena saya berasal dari Sumatera, ingin berinvestasi di daerah di mana saya dibesarkan. Demikian juga karena lahan itu daerah tersebut masih tersedia untuk usaha perkebunan. Apalagi disampaikan oleh staf saya bagian perizinan dan legal corporate bahwa ada lahan terlantar yang sudah memiliki izin pemerintah setempat. Ada informasi dan situasi tanah yang terlantar membuat saya tertarik untuk berinvestasi. Apalagi disampaikan kalau daerah tersebut lahan yang masuk dalam kawasan area penggunaan lain. Dengan status itu, situasi akhirnya saya bersedia men-takeover 4 perusahaan terdiri dari PT Sibda Subur, dahulu PT Sri Anugraha, PT Bayu Bening Utama, dahulu PT Bertua Aneka Yasa yang sudah memiliki HGU, Panca Agro Lestari, PT Kencana Mantani yang sudah memiliki HGU dan seluruh memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Oleh karena pada kesempatan ini saya menegaskan tidak benar sebagaimana saudara jaksa sampaikan dalam dakwaan tuntutan bahwa perusahaan saya masuk kawasan hutan, menambah hutan, mengambil kayu, merusak lingkungan. Sementara kami hadir datang di Indragiri itu berinvestasi secara baik, melanjutkan lahan yang terlantar, tidak diurus oleh pengusaha atau orang lain sebelumnya. Adapun perizinan yang saya memiliki atas 5 perusahaan tersebut ada sebagai berikut. Untuk area yang sudah memiliki HGU, PT Kencana Mantani, HGU nomor 2, 21 Januari 1997, tahun 1997, 5.038 hektar. HGU nomor 2, 6 November 2003, 3.700 hektar. Bayu Bening, HGU nomor 1, 2007, 6.004. Jadi total keseluruhan luas HGU 15.563. Luas seluruhnya inti dan plasma dengan aktual yang diusahakan hanya 12.478 hektar. Dengan rincian tersebut, PAMA 1 izin lokasi 10.230. Luas aktual lahan diusahakan 6.885. Luas inti 80% 5.508. Plasma 20% 1.377. Panca Agro izin lokasi 3.800. Luas aktual lahan diusahakan 3.553. Luas inti 80% 2.842, plasma 711. Sibda Subur luas izin lokasi 1.800. Luas aktual lahan diusahakan 946 hektar. Luas inti 756, plasma 20% 190 hektar. Bayu Bening luas izin lokasi 1.551 hektar. Luas aktual 1.094. Luas inti 80% 875, plasma 219. Total perizinan lokasi 17.381. Yang mulia saya jelaskan secara simpel. Transfer pricing itu barangnya 10 rupiah. Saya jual 5 rupiah. Kemudian saya ambil uang di luar negeri 5. Itu namanya transfer pricing. Menghemat pajak. Itu namanya transfer pricing. Jadi demikian juga dinyatakan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saya memindah uang sampai triliunan ke luar negeri. Bagaimana mungkin dan bisa memindah uang sampai triliun kalau tidak ada underlying dasar
Kalau kita mau kirim luar negeri, bank itu minta mana you mau kirim ke luar negeri. Contoh anak kita mau sekolah, you tidak bisa seenak aja kirim uang anak saya sekolah berapa. Sebenarnya ini masukan, saya kasih masukan tahun 2008. Karena pada waktu itu orang beli dolar suka-suka. Jadi saya kasih masukan, Bu, semua orang beli dolar harus ada dasar, tidak boleh suka-suka gitu. Nah, dari situ kita bisa kontrol orang uang keluar masuk. Seperti kita impor, nah, kita beli 10 rupiah, by DP 20 rupiah itu nama underlying. Ya, gini. Jadi saya memindah uang sampai triliun ke luar negeri, bagaimana mungkin bisa memindah sampai triliun kalau tidak ada underlying? Apalagi sudah berlaku corporate reporting system di seluruh dunia. Karena saya pernah mengalami 5 tahun yang lalu, saya dikena pajak bahwa saya ada transaksi. Dulu saya adalah orang forex, Pak. Forex itu main valuta asing, Pak. Saya sejak tahun 80-an saya mengerti forex. Sehingga mereka buka, aku saya tahu ada corporate reporting system, ya ada ininya. Uangnya lari kemana-mana. Karena main forex yang punya, aku bayar 5%, saya bisa main 100%. Jadi margin saya 5% itu namanya forex, Pak. Forex itu lebih jahat daripada kasino, karena dia 24 jalan. Jadi kita harus disiplin, harus bikin stop loss. Ya itulah namanya corporate reporting system di seluruh dunia. Apa kejaksaan dapat membuktikan TPPU tidak mudah melakukan transfer uang sampai triliun? Nah, apabila uang tersebut dari sumber yang tidak jelas, apalagi kalau uang tersebut berasal dari kejahatan atau melawan hukum. Lebih khusus lagi apabila saya punya niat untuk melakukan TPPU, tentu saya akan membuat hutang kepada bank dalam jumlah triliunan. Hutang bank itu. Tapi pada kenyataan saat ini saya tidak ada hutang bank. Dalam awal mulai membangun perusahaan saya meminjam ke bank. Kemudian ketika saya mendapat keuntungan, yang pertama saya lakukan adalah membayar hutang bank. Kalau kita hutang, apapun salah kalau kita tidak bayar. Jadi kalau saya ada lakukan TPPU, saya pasti hutang bank segunung-gunungnya. Dari awal saya kerja benar, saya tidak mau macam-macam. Karena ngurus kebun itu, maaf ya, kayak ngurus negara. Sehari ini saya kemukakan kebun saya 3 kali Singapura. Jadi anggaran apa semua harus tertib, Pak. Tidak boleh macam-macam, Pak. Contoh lah, kenapa di Indonesia ada 7 perusahaan yang kebun sawit dan hutang bank? Karena SDM tertib, Pak. Contoh, maaf ya, PTP itu dari Belanda dulu nggak ada hutang, sekarang hutang 57 triliun. Saya kira semua SDM, Pak. Kenapa saya dalam sekolah pendidikan? Saya berharap generasi tua semua bisa kerja di perusahaan saya. Sekarang ada yang manajer yang mulia. Jadi orang itu menurut saya pendidikan sangat penting, tapi bukan jaminan. Yang penting dia mau belajar keras, kerja keras, tanggung jawab. Itu utamanya. Jadi saya tidak membuat tambang untuk bank. Selain itu, bagaimana mungkin saya melakukan TPPU? Sedangkan sampai dengan saat ini 5 perusahaan masih memiliki kewajiban hutang kepada pemegang saham. Jadi itu dalam plantation holdingnya masih ada hutang. PT PAL ya tahun 2021 masih hutang 9 miliar 462 juta. Sita Subur masih hutang 36 juta 847 miliar. Kencana Mantani masih ada hutang 136 miliar. Palma 1
ada utang 306 miliar, karena itu lahan gambut. Total 489 miliar 135 890 755. Itu adalah tahun 2001. 2002 yang tanpa audit, PT PAR Baca Group utang 66 miliar, Srita Subur 33 miliar, Kencana Mantani 267 miliar 289, Palma 1 294 274 miliar, ya. BBU 130 miliar 756 002 004. Total 2002 5 perusahaan ini utang holding 762 miliar. Karena tuduhan TPPU yang belum bisa dibuktikan, semua aset saya yang tidak ada kaitan dengan 5 perusahaan telah disita. Seluruh rekening perusahaan pribadi, rekening keluarga semua diblokir. Apa itu PT? PT itu persoalan terbatas. Kalau hari ini saya melakukan kejahatan money laundering, uang saya bantu kepada teroris, ya. Saya berarti begitu. Saya adalah pengusaha kerja di lapangan. Itu kepuasan untuk lapangan kerja. Nah, jadi saya dianggap merugikan negara. Namun pada kenyataan selama ini saya telah melaksanakan kewajiban saya kepada negara berupa pembayaran pajak terhadap seluruh perusahaan saya. Khusus pada 5 perusahaan yang saya sedang dipermasalahkan, saya sudah membayar pajak senilai total 715 miliar 518 juta 220 ribu 028, terdiri dari pembayaran PBB 94 miliar 090 574 038, pembayaran PPh Badan 621 miliar 427 juta 649.960 rupiah. Jadi total itu PBB sama PPh Badan saya bayar 715 miliar. Selain membayar pajak kepada negara, saya juga melakukan kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, dalam membangun infrastruktur perumahan, karyawan, sekolah, rumah ibadah, poliklinik, dan partisipasi pada masyarakat yang kurang lebih sejumlah 200 miliar. Yang mana untuk 1 tahun biaya pendidikan mencapai 28 miliar. Dengan tujuan pendidikan untuk mempersiapkan SDM kaderisasi dari warga setempat. Jadi kita yang kebun sudah ada SMK. Dulu kita belum ada kebun, anak-anak di situ paling sekolah taman SMP, itu sudah hebat. Sekarang bisa SMK. SMK itu sekolah jurusan perkebunan. Kemudian jadi kita kasih dia belajar. Ada yang sekarang sudah chief accounting, ada yang mandor, ada yang asisten manajer, ada yang manajer. Itu saya satu kepuasan. Contoh supir saya, maaf ya, saya kasih dia pendidikan. Sekarang supir buatnya anak sudah jadi asisten manajer, itu satu kepuasan. Itu saya bilang supir. Jadi saya selalu mencari satu kepuasan. Dia pendidikan 28 yang setiap tahun. Selain saya juga memperkerjakan dalam membuka lapangan kerja kepada masyarakat setempat kurang lebih 21.000 pekerja, dan mereka semua mempunyai keluarga. Apabila karyawan saya mempunyai 3 orang tanggungan, maka saya saat ini bertanggung untuk menghidupi 63.000 orang jiwa. Karyawan 21 tambah istri 1 tambah anak 1, jadi
tambah 42.000, jadi 63.000. Itu cuma istri ya dan anaknya. Memang di kebun itu ya, majelis hakim yang saya muliakan, saudara jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum, bahwa seharusnya sejak awal perkara saya tidak diproses karena saya sudah mau ajukan peradilan untuk mengcounter bahwa yang diperiksa dan persoalan oleh kejaksaan ada perusahaan, bukan saya pribadi. Namun yang sangat saya sesalkan dalam keberadaan tindakan kejaksaan yang telah menekan bagian legal saya, lawyer saya, perusahaan saya harus mengajukan peradilan, di mana pada saat proses peradilan sedang berjalan, bagian legal saya dan lawyer saya dipaksa untuk mencabut peradilan dengan alasan legal saya, lawyer, tersebut diancam pidana dengan pasal menghalang-halang proses hukum. Apabila tidak dicabut peradilan, maka bagian legal dan spirit lawyer tentu akan diproses hukum. Hal tersebut terbukti kemudian bahwa legal lawyer saya dengan membohong Hari Hermawan selaku Direktur PT Kencana Matahari dan Baliuni Utama, dan Tova Tarigan Ginting sebagai Direktur PT Sirta Subur, PT Palma 1, Pada Agro, yang memberikan kuasa lawyer dengan alih menyatakan bahwa saya sudah setuju mencabut peradilan. Padahal saya tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui pencabut tersebut. Dikarenakan peradilan itu yang menjadi kekuatan dan bukti saya bahwa proses dilakukan oleh kejaksaan tidak benar karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terlampir dalam surat pernyataan dari Hari Gunawan dan Tova Tarigan Ginting, terlampir. Selain itu, pada saat kejaksaan mau masuk ke lokasi kebun perusahaan saya, staff tinggal perusahaan saya yang bernama David Simanjuntak diproses tanggal 25 Agustus 2022 yang saat ini disidang karena dugaan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan tuduhan menghalang-halangi proses pendidikan. Dengan fakta tersebut, apabila sejak awal perkara ini diproses, ya, percaya pendidikan dan dilakukan oleh kejaksaan akan batal secara hukum karena mengenai memasukkan kawasan dan sudah diakomodir diselesaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum saya mengakhiri pembelaan pribadi ini, saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu Hakim yang mulia akan mengambil keputusan berdasar fakta dan keyakinan yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dan tetap mengunjungi kebenaran dan keadilan. Kemudian yang sudah cukup lah, yang sudah datang dulu, ya. Maaf, kemudian saya ada sedikit tambahan, ya. Saksi JPU atas nama Ahmed Praja dalam persidangan ini menyatakan akhir tahun 2003 sebagai Kepala Dinas Perkebunan menyerahkan perizinan PT PBU di lobi Hotel Indonesia kepada saya. Kemudian berubah keterangan akhir tahun 2003 saya ketemu di kamar Hotel Indonesia, bertemu Pak Tamsir Bupati, mengambil izin PT PBU. Pernyataan ini tidak benar karena faktanya PT PBU saya take over dari PT Bertua Aneka itu pada tahun 2010. Kan tidak benar kan saya ambil izin 2003 di kamar Bupati. Nah,
bahwa pernyataan yang dinyatakan saudara Ahmed Praja bertemu dengan saya tidak benar dan ngarang-ngarang aja. Dan keterangan ini membuktikan bukti JPU mengada-ngada. Ya, terima kasih yang mulia. Saya mohon ya perhatian dan bantuan. Saya khawatir saya diperlakukan sebagai masa yang saya alami sebelumnya. Saya khawatir setelah ini saya pribadi saya khawatir saya bisa mengalami seperti kemarin. Ya, tolong bantu dan perhatian. Cukup ya. Terima kasih yang mulia. Ya, itu ada Ya. unek-uneknya. Dengan jadi 1/10 garing FT di 1 garing 08 2022. Pendahuluan hasil hakim terhormat terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati serta persidangan yang kami muliakan dan seterusnya sebagaimana dalam tahap pledoi ini. Kemudian pada pokok 2 materi pledoi dan nota pembelaan penasihat hukum dan terdakwa. Setelah kami mendengar dan mencermati sesama nota pembelaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum dan pribadi terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan 182 ayat 1 huruf B kuhap, kami penuntut umum mengajukan jawaban atas nota pembelaan yang dimaksud. Bahwa dalam jawaban ini kami penuntut umum sesungguhnya tidak perlu kami berikan jawaban lagi karena apa yang menjadi materi pembelaan tersebut telah cukup jelas kami uraikan dalam surat tuntutan atau requisitoe penuntut umum nomor register perkara PDS 24 garing M-1/10 garing FT-108 garing 2022 yang telah kami bacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Adapun terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum atas pembelaan dan pembelaan dari diri pribadi terdakwa terkait dengan bantahan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Selanjutnya, tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa bahwa dalam tanggapan ini kami penuntut umum tidak menanggapi seluruh pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa khususnya terhadap fakta hukum dan alat bukti yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam nota karena pembelaan dari penasihat hukum juga bersumber dari fakta yang sama yang terungkap di persidangan sebagaimana tadi diuraikan dalam surat tuntutan kami, yakni yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti. Dalam tanggapan ini kami hanya meluruskan sudut pandang tim penasihat hukum yang keliru dalam mengambil kesimpulan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya kami akan menanggapi nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum sebagai berikut. Bahwa alasan penasihat hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terpenuhinya unsur perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dan diuraikan penuntut umum dalam surat tuntutan pidana. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan unsur pasal 2 non tipikor tidak terbukti bagaimana dalam nota pembelaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa selain pada adalah pemilik Darmik Group, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit dan turunannya. Modus tindak pidana korupsi dalam perkara ini yaitu terdakwa melalui perusahaan-perusahaannya yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu PT Baju Bening Utama, Sumberjaya Subur, Panca Agro Lestari, Kencana Ahmad Tani dan PT Palma 1 melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Usaha perkebunan kelapa sawit tersebut berlangsung lama, yakni sejak tahun 2004 sampai tahun 2022 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku dan tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi perekonomian masyarakat sekitar tempat usaha. Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan melawan dengan melakukan alih fungsi lahan kawasan hutan untuk usaha perkebunan tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan melalui 5 perusahaan yaitu PT Baju Bening Utama dan seterusnya. Tanpa melakukan kewajiban yaitu pembayaran dana negosiasi, provisi sumber daya hutan atau PSDH, denda pelanggaran eksploitasi hutan, penggunaan kawasan hutan dan biaya pemulihan lingkungan. Atas hal tersebut, terdakwa merupakan pemilik dan penerima manfaat dari perusahaan tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli perusahaan tersebut berada dalam kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan walaupun belum mendapat izin pelepasan kawasan hutan. 5 perusahaan tersebut tetap melakukan kegiatan usaha perkebunan dan telah menghasilkan keuntungan sampai dengan sekarang. Berdasarkan perhitungan ahli, telah menghasilkan dan mendapat nilai
jual tanah buah segara bagi perusahaan lebih kurang sebesar 11 triliun rupiah. Aktif pengelolaan bisnis terdakwa dalam pengelolaan kelapa sawit merupakan salah satu cara modus operandi dari terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula ahli Dr. Felix Joni Jarwo dari BPKRI. Di persidangan menerangkan akibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan ilegal berupa kebunan kelapa sawit melalui 5 perusahaan tersebut yang berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP nomor PE.03 garing SR garing 657 garing D5 garing 01 garing 2002 tanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar 4.998.951.640 rupiah dan 7.885.857 dolar dan 36 sen. Nilai tersebut diperoleh dari tidak dibayarnya kewajiban-kewajiban dari perusahaan tersebut. Bahwa selain kerugian keuangan negara, terdakwa juga telah merugikan perekonomian negara. Dan hasil perhitungan dari ahli diperoleh bahwa nilai kerugian perekonomian negara sebesar 73.620.690.300.000 rupiah. Bahwa terhadap bantahan tim penasihat hukum dan terdakwa dalam poin 1 tidak bersesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena dalam tidak ada bantahan fakta hukum pemeriksaan di depan persidangan terkait pembuktian unsur secara melawan hukum. Bagaimana fakta-fakta yang kami ungkapkan dari mulai tuntutan dan berikut dengan dalam pledoi ini. Selanjutnya bahwa poin 3, bahwa dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 110A dan pasal 110B yang memberikan kesempatan penyelesaian persyaratan paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku dan sanksi yang ditetapkan berupa sanksi hukum pidana. Adapun pandangan kami bahwa atas hal tersebut penuntut umum tuangkan dalam suatu tuntutan yang dalam hal ini kami pertegas lagi, yaitu bahwa terkait dengan telah lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya menyatakan dalam pasal 110 dalam ayat 1 setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dan seterusnya. Ayat 2, jika telah lewat 3 tahun dan seterusnya. Kemudian dalam pasal 110B setiap orang melakukan pelanggaran sebagaimana maksud pasal 77 ayat 1 huruf B dan seterusnya dalam hal pelanggaran tersebut dan seterusnya. Suatu perbuatan yang diawali dengan adanya pelanggaran administrasi yang berakibat adanya kerugian negara maka merupakan suatu tindak pidana korupsi. Lex Specialis Systematics berdasarkan keterangan dari ahli Prof. Dr. Agus Rono SHMH bahwa tindak pidana di bidang kehutanan, perbankan, perkebunan dan lainnya dapat dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi apabila memenuhi rumusan unsur tindak pidana korupsi seperti pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tapi dalam tindak pidana perpajakan harus memenuhi prosedur administrasi setelah itu dapat dikenakan tindak pidana korupsi. Bahwa dapat kami uraikan bahwa dari ahli meringankan yang juga dihadirkan oleh terdakwa sendiri, yaitu berdasarkan keterangan ahli Dr. Lingkungan R. Solihin Arifin CN yang menyatakan bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 110A dan pasal 110B, bahwa dalam pasal 110A ayat 1 tersebut disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya dan seterusnya dalam ayat 1 tersebut, bahwa kata perizinan berusaha dalam kawasan hutan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah semua perizinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kehutanan, di mana perizinan berusaha tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 199 tentang Kehutanan yang menyatakan pasal 26 ayat 1 pemanfaatan hutan lindung dapat berupa kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilakukan melalui pemberian izin usaha. Pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu. Melihat apa yang disebutkan dalam pasal 26 dan pasal 28 tersebut dalam Undang-Undang Pasal 199 tentang kehutanan, bahwa perizinan berusaha yang dimaksud bukanlah perizinan dalam hal perkebunan, karena untuk kegiatan usaha perkebunan diberikan dalam bentuk hak, bukan izin. Dan untuk bisa suatu kawasan memperoleh hak, maka kawasan hutan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pengalihan fungsi lahan, dengan arti kata bahwa wilayah yang masih dalam kawasan hutan hanya dapat diberikan izin berusaha dalam hal pemanfaatan hasil hutannya. Sedangkan untuk memperoleh hak di atas kawasan hutan haruslah terlebih dahulu dilakukan pelepasan kawasan hutan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ahli meringankan yang dihadirkan sendiri oleh terdakwa, yaitu ahli dokter lingkungan R. Solihin Arifin CN. Dan dalam keterangan sendiri menyatakan ikut dan terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. 4. Bahwa dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan unsur pasal 3 Undang-Undang itu tidak terbukti, tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diungkap di persidangan. Berikut kami sampaikan fakta-fakta sebagaimana yang dalam tuntutan dan juga dalam replik ini. Tidak kami bacakan, jangan bacakan. Poin 5. Bahwa dalam tanggapan ini kami perlu menyampaikan tentang barang bukti berupa tanah perkebunan dari PT Bayu Bening Utama, PT Siderida Subur, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, dan PT Palma 1. Berikut dengan pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di dalamnya telah dilakukan penyitaan secara sah sejak tahap penyidikan. Berikut dengan aset lain berupa tanah dan gedung dari PT Duta Palma Group atau dan PTS yang dikelola di bawah naungan PT Aset Pasifik, yang merupakan tempat terdakwa menempatkan hasil atau keuntungan yang diperoleh terdakwa dari 5 perkebunan tersebut. Dalam hal untuk menjaga nilai atas barang bukti serta orang yang ada dan bekerja di dalam aset tersebut, penyidik telah melakukan penitipan dan pengelolaan barang bukti tersebut kepada pihak BUMN. Dalam hal ini kepada PT PRI 5 untuk PT Perkebunan Nusantara untuk barang bukti berupa perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu, dan kepada PT Wijaya Karya atau Wika Realty untuk barang bukti berupa tanah dan bangunan. Berita acara penitipan terlampir. Adapun barang-barang bukti yang telah dititipkan antara lain: 1. Perkebunan PT Palma 1, perkebunan PT Panca Agro Lestari, perkebunan PT Bayu Bening Utama, perkebunan PT Siderida Subur, dan tanah dan perkebunan PT Kencana Amal Tani. Sedangkan barang bukti tanah dan bangunan yaitu 1 bidang tanah berupa Hotel Holiday Inn Resort dan Holiday Inn Express Bali, kemudian gedung Garden Hotel, kemudian Menara Palma One, gedung Menara Palma, gedung Menara Salemba, gedung Menara Eskalasi Hatta, dan gedung Palma Tower. Pengawasan oleh pihak berkompetensi yaitu BUMN, Wika Realty untuk aset gedung perkantoran, dan PT PLN 5 untuk aset perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa sebagai informasi tambahan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan penitipan terhadap perusahaan BUMN dalam rangka menjaga nilai atas barang bukti tersebut, maka pengawasan atas operasional beberapa bahwa tujuan pengawasan atau operasional barang bukti melalui BUMN tersebut agar memberikan manfaat optimal kepada negara, menghindari barang bukti tidak terawat terbengkalai sehingga nilainya semakin lama semakin turun. Barang bukti yang tidak dikelola secara optimal dapat merugikan, di mana negara kehilangan peluang untuk memperoleh manfaat dari aset tersebut atau opportunity loss. Pengelolaan barang bukti membutuhkan sinergi dan kesamaan langkah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. Kerjasama dengan BUMN yaitu Wika Realty dan PT PLN 5 bekerjasama dan operasi dengan menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya terkait pengawasan dan pengelolaan barang bukti. Bahwa hasil pengawasan dan atau operasional barang bukti melalui BUMN tersebut membuahkan hasil nyata berupa hasil keuntungan dan pendapatan usaha berupa uang yang tersimpan dalam beberapa rekening operasional perusahaan. Uang dalam rekening tersebut merupakan hasil atau keuntungan diperoleh atas pengelolaan aset barang bukti gedung perkantoran, hotel, dan perkebunan yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi terdakwa. Mengingat barang bukti tersebut berada dalam penyitaan, maka uang hasil keuntungan usaha dari barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tipikor dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti. Kesimpulan
kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati serta persidangan yang kami muliakan. Mengingat uraian tersebut di atas, sehingga apabila penasihat hukum mempunyai kesimpulan terkait dengan fakta yang merupakan suatu kesatuan dalam pemeriksaan berkas perkara sebagai mana berita acara pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, maka kami penuntut umum akan tetap pada kesimpulan sebagaimana dalam tuntutan atau penuntut umum nomor register perkara PDS 24 dan seterusnya yang telah kami bacakan pada Senin tanggal 5. Di dalamnya mengenai hal-hal lain juga yang sudah memberikan pertimbangan hal-hal yang mempengaruhi tuntutan pidana maupun doktrin hukum pidana. Maka kami penuntut umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili untuk memutuskan: 1. Menolak seluruh dalil pembelaan yang disampaikan oleh diri pribadi terdakwa Surya Darmadi dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam tuntutan sebelumnya. Menghukum terdakwa sebagaimana pidana penjara seumur hidup. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4.796.951.640 rupiah dan 7.885.850 juta dolar Amerika 35 sen dan kerugian perekonomian negara sebesar 73 triliun rupiah 920.660 juta 300.000 rupiah dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta benda yang disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati, maka terpidana tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Nah, menetapkan barang bukti. 1. Barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang disita dalam berkas perkara Raja Tamsir Rahman dari poin A ada beberapa yang beda. Ada barang bukti fotokopi sesuai dengan tuntutan, barang bukti tanah dan kebun sawit angka 1 sampai dengan 8 tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada negara. Selanjutnya barang bukti elektronik dan seterusnya sampai barang bukti aset atas nama terdakwa sebagaimana dalam tuntutan dan pledoi ini. Kemudian pada poin 7 menetapkan barang bukti berupa barang bukti aset tanah kebun kelapa sawit 1 bidang tanah dan perkebunan PT Palma 1. 2 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit PT Palma 1. 3 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan PT Panca Agro Lestari. 4 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya berlokasi di Desa Danau Rumbai PT Panca Agro Lestari. 5 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payang Rumbai PT Banyu Bening Utama. 6 1 bidang tanah dan perkebunan PT Banyu Bening Utama di Kuala Cenaku. 7 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit PT Sibirida Subur. 8 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Sibirida PT Kencana Amal. Kemudian barang bukti tanah dan bangunan 1 bidang tanah bangunan Holiday Inn Resort Bali dan Holiday Inn Express Bali. 1 bidang tanah dan bangunan sertifikat Garden Hotel. 3 1 bidang tanah dan bangunan Menara Palmawan. 4 1 bidang tanah dan bangunan Menara Palma. 1 bidang tanah dan bangunan Menara Salemba dan 1 bidang bangunan Menara Ekstasiata dan 1 bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat hak guna bangunan
di Jalan Dan Akademi 6 Sektor 2 Kelurahan Palma Tower tetap dititipkan pada pihak BUMN Wijaya Karya dan PTPN 5 untuk dikelola dan dijalankan, dan untuk hasil pengelolaannya disimpan dalam escrow account sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan hasil yang terkumpul tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara atau perekonomian negara. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya negara besar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana pledoi ini kami bacakan pada sidang hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2023. Ini rubrik salah ini. Replik bukan pledoi. Replik. Semangat sekali begitu. Penuntut umum. Ada dari poin. Oke, sudah sama-sama kita dengar tanggapan atau replik dari penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa dan dari terdakwa pribadi yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya. Kemudian bagaimana dari penasihat hukum tetap dengan pembelaan. Ya, silakan. Majelis yang mulia, setelah kami berkonsultasi dengan klien kami, demikian juga tim, terhadap replik yang diajukan oleh rekan saudara jaksa penuntut umum, kami tetap kepada pembelaan pribadi dan juga pledoi yang sudah kami ajukan di tempat persidangan ini majelis. Terima kasih. Ya, tetap dengan komentar pembelaan pribadinya tadi. Tetap yang mulia. Beserta komentar-komentarnya. Iya kan? Ya. Oke, sampai kapanpun antara penasihat hukum dengan penuntut umum menjawab itu pastilah. Ya. Ya, tidak akan ada akhirnya. Akhirnya di detok majelis hakim. Ya, betul. Akhirnya. Ya. Gitu Pak. Ya. Oke, jadi rangkaian persidangan kita ini mulai dari awal sampai sekarang sudah selesai. Ya. Tapi tinggal putusan. Ya, putusannya mudah-mudahan kita baca minggu depan. Ya. Hari yang sama, hari Kamis lagi, tanggal 23 Februari 2023. Iya, yang mulia. Ya. Di tanggal 23 tahun 2023, Pak. Ya. Oke? Terima kasih. Ya. Ya. Jadi ada sebelum sidang ditutup akan disampaikan kepada yang terhormat penuntut umum. Dari kami penuntut umum cukup kemudian. Cukup. Terima kasih. Hari ini tidak dibilang majelis hakim yang terhormat penuntut umum. Demikian juga ya Pak. Ada yang disampaikan? Cukup majelis, terima kasih atas Dari terdakwa ada yang disampaikan lagi? Tidak, cuman Tidak ada. apa yang tadi JP ngomong itu ya cukup lah. Ya cukup ya. Kita ngerti. Iya, mengerti lah. Oke. Jaga kesehatan Pak Surya Darmadi. Ya. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi untuk membacakan putusan perkara ini. Ya, terima kasih yang Ya, mulia. sama-sama Pak. Ya. Diberitakan kepada umum untuk menghadirkan lagi terdakwa di persidangan ini pada persidangan berikutnya hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 acara putusan dari majelis hakim. Demikian juga para penasihat hukum hadir ya Pak.
sudah selesai tadi.